Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah. Ba'da memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini yang khidmat, yang syahdu di saat-saat menunaikan ibadah saum Ramadan dan juga menunaikan i'tikaf yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini insyaallah. Kita kembali menambah khazanah ilmu kita terhadap tuntunan-tuntunan al-Islam, wabil khusus dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi ini kita biasa mentadarus, mempelajari sebahagian dari hadis-hadis Nabi dari kitab Riyadhis Shalihin, dan pagi ini bersesuaian dengan menjelangnya Ramadan berakhir, memasuki Idul Fitri. Salah satu dari adat sebahagian besar kaum muslimin adalah melakukan safar mudik, safar untuk pulang kampung bersilaturahim. Maka ada baiknya kita mempelajari beberapa hadis Nabi SAW tentang adabus safar, tentang adab-adab safar di dalam ajaran Islam. Kita akan mempelajari sesuai dengan waktu yang terbatas ini beberapa hal yang terkait dengan adabus safar, adab-adab atau etika-etika perjalanan safar menurut sunnah Nabi SAW. Sedikit saya informasikan untuk menjadi gambaran bagi kita semuanya betapa prosesi mudik atau safar pulang kampung ini mempunyai dampak yang luas di dalam kehidupan kaum muslimin di Indonesia, baik secara akidah, secara ibadah, muamalah, bahkan secara kehidupan nasional kita. Umpamanya kalau kita melihat data tiap tahun tentang musibah yang sering terjadi dalam proses mudik, itu tahun 2015 yang lalu, jadi musim mudik 2015, saat mudik menjelang Idul Fitri, itu korban jiwa itu 497 orang. Itu yang wafat atau meninggal karena musibah di perjalanan. Itu saat mudik saja. Nah, belum yang celaka, sakit, dirawat di rumah sakit. Itu yang meninggal dari korban itu menurut catatan kepolisian 2015 itu 497. Jadi hampir 500 kurang 3 orang. Dan itu angka yang tersedikit tahun 2015 ini selama 5 tahun terakhir. Karena di tahun-tahun sebelumnya itu angkanya menembus angka 1000. Nah, sedangkan menurut data statistik kecelakaan lalu lintas di Indonesia ini dalam 1 tahun itu menelan korban rata-rata 30 sampai 31 ribu orang dalam 1 tahun. Jadi 30 sampai 31 ribu itu dalam 1 tahun.
30.000 itu kan bukan jumlah yang sedikit, Masya Allah. Itu berkurang dan bertambahnya itu hanya hitungan ratusan itu. Tetapi rata-rata dalam 10 tahun terakhir korban lalu lintas itu 30 sampai 31.000. Jadi betapa mahal harga dari perjalanan safar di Indonesia ini, Masya Allah. Padahal kalau kita bandingkan umpamanya dengan isu yang menghebohkan dunia, isu terorisme umpamanya, berapa korban sih yang meninggal oleh terorisme kan gitu ya di Indonesia? Berapa korban? Taruhlah yang terbesar itu tahun 2002 itu ledakan bom Bali itu sebanyak 202 orang gitu. Dan 88-nya adalah korban dari Australia. Makanya dibentuk Densus 88 gitu. Itu sudah menghebohkan dunia. Lalu kesini-sininya ada ledakan-ledakan. Yang terakhir kemarin di Sarina itu merenggut jiwa 4 orang. Itu menjadi berita dunia yang luar biasa. Bahkan pemerintah mengeluarkan anggaran yang besar untuk mengantisipasi dan menghadapi terorisme. Dibentuk Densus, dibentuk BNPT. Dananya puluhan miliar tiap tahun untuk sosialisasi anti terorisme, anti radikalisme. Yang sayang sekali terkadang jadi menyeleweng dari anti terorisme jadi anti Islam kan gitu. Karena terorisme diidentikan dengan radikalisme, radikalisme diidentikan dengan orang-orang yang rajin ke masjid, orang-orang yang rajin ta'lim, orang-orang yang mempunyai penampilan disebutkan tersendiri. Nah, ini aja jadi fitnah. Akhirnya dari terorisme menjadi deradikalisasi, dari deradikalisasi akhirnya menjadi deislamisasi. Akhirnya dari deislamisasi digulirkan isu bahwa terorisme muncul karena pengajaran agama terlalu dalam. Karena itu belajar agama jangan terlalu dalam. Karena kalau terlalu dalam akhirnya jadi teroris, akhirnya jadi fitnah kepada agama. Akhirnya diterjemahkan jadi salah di lapangan. Sekolah dikontrol kurikulumnya, pesantren dikontrol kurikulumnya kan. Sampai ada buku pelajaran karena di dalamnya ada kalimat jihad, ada kalimat sabilillah, ada kalimat syariat, bukunya itu ditarik. Ada pelajaran buku TK itu belajar membaca dengan metode Iqra, tapi Iqra-nya Iqra untuk Latin. Kalau Iqra Arab kan batasa atau sabata. Kalau ini dengan huruf Latin. Jadi ada kalimat jahada, ada kalimat jihad, ada kalimat sabilillah, ada kalimat syariat. Itu ditarik bukunya karena dianggap mengajarkan radikalisme. Nah, ini sampai seperti itu. Jadi pemerintah mengeluarkan dana berpuluh-puluh miliar dalam setahun untuk atas nama mengantisipasi terorisme. Akhirnya jadi deradikalisasi, akhirnya jadi deislamisasi. Nah, akhirnya ujung-ujungnya apa? Usulan untuk mencabut pelajaran agama dari SD, SMP, SMU. Maka muncullah ide yang sangat dapat dikatakan ide yang sangat gila gitu kan bagi kaum muslimin. Kok menghindarkan terorisme ujung-ujungnya harus dicabut pelajaran agama dari sekolah? Karena agama yang diajarkan itulah menjadi penyebab orang radikal, dari radikal jadi teroris. Ini baru puluhan jiwa saja korban telah melahirkan kepanikan yang luar biasa. Lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan membuat Densus, membuat BNPT. Lah sekarang bagaimana nasib rakyat kita? 30.000 orang meninggal tiap tahun.
Apa pemerintah nggak disebut teroris? Gitu ya. Nggak disebut teroris telah mengorbankan jiwa rakyatnya. Nah, kenapa? Sebab pemerintah tidak berhasil menjaga keselamatan rakyatnya. Pertama, karena fasilitas lalu lintas tidak memadai, tidak memenuhi standar keamanan, sehingga banyak pengguna kendaraan di jalan raya itu kena musibah sebab jalannya bolong, rambu lalu lintasnya yang tidak berfungsi, kemudian palang pintu kereta api yang tidak dijaga, akhirnya terjadi orang ketabrak satu bus oleh kereta. Apa enggak disebut teroris itu negara? Nah, minimal harus seimbang membuat kebijakan. Kenapa tidak dibuat kebijakan yang besar-besaran menjaga keselamatan jiwa umat Islam, khususnya warga negara pada umumnya? Nah, jadi di mana keadilan dalam hal ini? Kalau berbicara jiwa, karena jiwa itu mau meninggal ditembak, mau meninggal tabrakan, tetap jiwa, kan gitu. Cuma beda penyebabnya itu karena dianggap tindakan radikalisme, terorisme. Ini penyebabnya karena kelalaian negara di dalam memfasilitasi rakyatnya. Itu kan sama. Hanya beda bentuknya. Tetapi dari aspek kejahatan terhadap kejiwaan manusia ini harus dipikirkan. Nah, jadi kita sangat sedih kalau tiap tahun puluhan ribu jiwa melayang akibat korban lalu lintas. Dan wabil khusus adalah di saat umat Islam melaksanakan mudik untuk pulang kampung bersilaturahim, karena itulah waktu yang mereka miliki untuk berkumpul dengan keluarga sepanjang tahun setelah mereka bekerja. Maka wajarlah kalau pemerintah memikirkan semaksimal mungkin memberi fasilitas perjalanan kepada rakyatnya secara baik. Nah, ini sebagai salah satu evaluasi saja para Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa begitu besar dana yang dianggarkan untuk mengantisipasi sesuatu yang ditakutkan berlebihan, adanya radikalisme, terorisme, bahkan akhirnya jadi salah kaprah, jadi deislamisasi, dibanding umpamanya dengan memikirkan keselamatan warga negara di dalam perjalanan lalu lintas yang sudah jelas tiap tahun itu. Itu gambaran. Jadi apakah akan berkurang? Ternyata sampai tahun 2015 masih 31.000, sekian orang yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Ini sudah sangat memprihatinkan. Nah, tentu saja kita sebagai kaum muslimin mempunyai tawaran solusi. Bagaimana kalau nilai-nilai Islam itu diterapkan di dalam etika lalu lintas? Nah, dalam etika safar kan itu. Kalau bahasa fikihnya, bahasa agamanya itu adabus safar, akhlak dalam perjalanan. Tentu kalau ini diajarkan kepada kaum muslimin akan sangat membantu pemerintah juga dalam menertibkan masyarakat. Karena masyarakat tidak cukup hanya diatur dengan undang-undang lalu lintas, harus taat patuh kepada rambu-rambu lalu lintas. Kalau mereka tidak dibekali dengan keimanan, tidak dibekali dengan ketakwaan, dan bahwa dalam berlalu lintas itu juga ada nilai-nilai ibadah, ada nilai ibadah yang harus dijaga. Nah, maka kita ingin mempelajari beberapa hadis Nabi tentang adabus safar. Saya mohon maaf tidak sempat ke rumah tadi, jadi tidak membawa kitab Syarah Riyadhus Shalihin, tetapi saya bacakan dari Android. Pertama adalah bab istihbab al-khuruj yaumal khamis wa istihbabuhu awalin nahar. Jadi bab pertama tentang dianjurkan safar itu kalau memungkinkan keluarnya hari Kamis gitu. Dianjurkan. Dan disunahkannya ini adalah di awal hari, yaitu pagi hari. Nah, pertama
di dalam syarah-syarah kita dijelaskan dulu pengertian safar. Jadi safaro yasfiru itu ada dua arti. Arti pertama, as-safar itu artinya adalah qat'ul masafah. Qat'ul masafah artinya memotong jarak gitu. Nah, kenapa? Karena orang yang safar ini dia menempuh jarak. Jadi dia memutus jarak. Dengan safar itulah orang menempuh jarak tertentu, apakah 1 mil, 2 mil, 10 mil. Nah, maka timbul istilah safar, yaitu qat'ul masafah, memutus jarak. Nah, kemudian safar juga ada diartikan adalah yaitu cerah atau tersingkap, al-kashfu. Jadi kalau wasubhi ida asfar, dalam Quran kan ada ayat gitu ya, wasubhi ida asfar, dan subuh ketika dia telah cerah, artinya sudah mulai terang. Maka ada hadis isfiru bisubhi, hendaklah cerahkan untuk sholat subuh. Nah, itu diantara dalil sebagian ulama menjadikan bahwa subuh utamanya sudah mulai cerah, yaitu sudah terbayang, bayangan seseorang terlihat gitu, bahwa ini ada orang, tidak terlalu gelap. Namun di hadis yang lain ada yang sebalik dari itu, karena Nabi SAW yusholil as-subha bigolasin, Rasulullah sholat subuh di saat masih gelap. Lalu hatta la ya'rifu ahaduna ba'duna ba'dun, sehingga sebagian kami tidak mengenal dengan sebagian yang lain. Lalu selesai ketika sudah saling mengenal. Nah, makanya dalam bab subuh ada sedikit ikhtilaf di kalangan para fuqaha, mana yang lebih utama, apakah masih gelap atau sudah mulai terang. Maka oleh Ibnu Taimiyah di Thariqatul Jam'i digabungkan bahwa kedua hadis itu maksudnya memulainya masih gelap, tetapi selesainya sudah terang. Nah, itu maksudnya digabungkan hadis itu, Thariqatul Jam'i. Nah, maka kalimat safar pertama memutus jarak, yang kedua adalah yaitu terang atau tersingkap, wasubhi ida asfar. Nah, sedangkan disebut al-kasfu, menyingkap, karena kata para ulama, dengan safar itu tersingkap karakter seseorang gitu. Dengan safar itu tersingkap karakter seseorang. Oleh sebab itu kata para ulama, kalau kamu ingin mengetahui akhlak seseorang, saparlah bersamanya minimal 3 hari 3 malam, akan tahu karakternya gitu. Nah, ini hikmahnya dinamakan safar, al-kasfu, menyingkap. Jadi akan tersingkap akhlak seseorang sebenarnya kalau orang pernah safar dengan orang itu 3 hari 3 malam. Bagaimana tidurnya, bagaimana mandinya, bagaimana sabarnya atau tidak. Itu para jamaah sekalian luar biasa. Memang banyak orang tersingkap akhlaknya itu ketika safar. Ketika belum pernah safar bersamanya tidak tahu akhlak yang sebenarnya. Apakah penyabar, apa orang itu tergesa-gesa. Apakah toleran atau tidak toleran kepada temannya. Nah, apakah al-isar, suka memberi, mendahulukan temannya, atau dia egois. Itu belum ketahuan. Kalau sudah safar baru ketahuan. Umpamanya dalam safar haji, nih sering terjadi pada jamaah. Itu ketika di kantornya, di kerjaannya baik. Ketika safar haji sekamar mulai kelihatan akhlak masing-masing kan gitu. Yang satu kalau tidur nggak mau pakai AC. Yang satu pengennya pakai AC. Itu sekamar berempat ribut itu kan gitu. Nah, mulai. Nah, itu sudah tersingkap ininya. Yang satu kalau makan ceroboh kan gitu, sampai nasinya itu berceceran kemana-mana. Yang satu sangat apik. Ini mulai tersingkap akhlak masing-masing. Begitu pula yang seorang itu sangat al-isar li sahibihi, sangat mendahulukan temannya. Sebaliknya seseorang lagi anania, sangat egois. Kalau apa-apa paling duluan nggak mau. Kalau antri sedang makan nggak mau, paling belakang mesti nyerobot. Nah, jadi Masya Allah, kenapa safar itu disebut safar? Karena al-kasfu, dia menyingkap akhlak seseorang. Nah, sebab itulah dalam safar itu ada pelajaran yang berharga. Di antaranya mendidik akhlak seseorang itu di dalam bersafar.
Maka ini disebut dengan istilah safar. Karena safar ini juga masalah yang penting di dalam syariat Islam, maka para ulama membagi kategori safar kepada beberapa hukum. Ada safarul wajib, nah safar yang wajib, ada safarul sunnah, ada safarul mubah, bahkan ada safarul haram dan makruh. Jadi kedudukan safar ini mengikuti 5 hukum yang ada, bisa wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Sesuai dengan tujuan safar itu sendiri dan sesuai dengan tempat yang dituju dalam safar yang dia lakukan. Kalau tujuan yang hendak dilakukan dengan safar itu wajib, maka hukum safarnya pun menjadi wajib. Kalau safar yang ditempuhnya itu adalah haram tujuannya, jadi haram juga hukum safarnya. Kalau yang ditempuhnya mubah, jadi mubah juga hukum safar. Nah, maka akan terbagi hukum safar itu kepada hukum tujuan dan tempat yang dia hendak pergi ke tempat safar itu. Di antara safar yang wajib, para ulama itu adalah mengacu kepada safarnya Rasulullah. Safar Rasul kan safar jihad. Nah, ini jihad wajib. Maka bagi orang yang berwajib jihad, safarnya jadi wajib, safar jihad itu. Kalau wajib jihadnya itu fardu kifayah, maka safarnya jadi fardu kifayah. Kalau safarnya wajib ain, jihadnya yang fardu ain, maka menjadi fardu ain juga safarnya. Begitu pula safar menunaikan haji yang fardu bagi orang yang sudah wajib, maka hajinya dan umrohnya menjadi safar yang wajib pula. Begitu. Nah, sebaliknya ada safar yang sunnah, seperti orang menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya, umroh yang sunnah, maka safarnya pun menjadi sunnah. Nah, kalau seseorang menuntut ilmu itu wajib, maka safar ke tempat ilmu yang dia harus peroleh menjadi wajib pula. Kalau dia tidak memperoleh ilmu itu di tempatnya sendiri, maka safar ke tempat ilmu yang ditujunya itu wajib menjadi wajib. Nah, sebaliknya, safar bisa haram kalau ia niat melakukan suatu keburukan di tempat safar. Seorang umpamanya berniat ingin safar ke Pulau Christmas, mau apa? Mau judi di sana. Karena itu pulau judi kan gitu. Seluruh dunia orang datang untuk berjudi ke sana. Dia niatkan untuk berjudi di sana, sudah apa? Maka haramlah safarnya itu. Karena dia menuju ke tempat tersebut pun menjadi sesuatu perbuatan dosa. Maka haram dia melakukan tersebut. Nah, maka selain daripada itu, safar bisa safar yang mubah. Menuju apapun tempat yang dihalalkan Allah, seseorang untuk meraih ketenangan jiwanya, kesenangan, kebahagiaan dalam koridor yang halal, maka safarnya pun safar yang halal, safar yang mubah. Maka di kalangan para ulama sampai terjadi perbedaan kaidah, apakah safar yang membolehkan qashar salat dan membolehkan buka saum itu meliputi seluruh safar, atau safar yang wajib sampai mubah saja. Bagaimana kalau orang safarnya ke safar yang haram? Apa berlaku nggak rukhsahnya? Itu terjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Seperti tadi orang yang safarnya ke Pulau Christmas, mau nonton yang judi di sana gitu kan. Apalagi kalau dia yang judi, jelas itu safar haram. Tapi ini penjudi masih sholat. Penjudi tapi masih sholat. Apa sholatnya boleh nggak dijamak kan gitu? Boleh nggak dikosor? Ini saya menjadi ikhtilaf di kalangan para fuqaha itu. Nah, maka dalam madhab Imam Asy-Syafi'i sampai ada kaidah ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah itu tidak boleh berkaitan dengan maksiat. Jadi kalau seorang safarnya untuk maksiat haram, maka tidak diberi rukhsah kepadanya. Umpamanya ada penjahat, ia ingin safar dari satu pulau ke pulau lain. Wah, sekarang sudah tidak aman operasi kejahatan saya di Pulau Jawa, mau pindah ke Pulau Bali. Di sana dia operasi kejahatannya. Tapi penjahatnya masih rajin sholat, gitu.
Apakah berlaku baginya rukhsah salat? Apakah berlaku baginya rukhsah saum? Nah, dalam kaidah madhab Imam Syafi'i, usul madhab Imam Syafi'i, ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Rukhsah tidak bisa berlaku dengan kemaksiatan. Tidak berlaku. Tapi dalam madhab Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, beliau berpendapat bahwa karena mutlak kalimat safar dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka kita tidak bisa memberi batasan apa yang tidak ada nasnya. Itu kaidah beliau. Jadi kalau dia masih sholat, ya berlaku tetap. Bahwa dia di tempat tersebut berbuat maksiat, ya itu dosa dia maksiatnya. Tetapi tetap dia melaksanakan ibadahnya, dia tetap punya hak rukhsahnya. Itu cara berkaidahnya itu. Nah, ini wataiman sekalian. Jadi karena safar itu bagian dari syariat Islam, yang penting di dalamnya ada kaidah, yaitu adanya kerusuhan yang Allah berikan berkaitan dengan safar. Di antara kerusuhan yang besar yang Allah berikan dalam safar itu adalah rukhsah meninggalkan saum Ramadan dan rukhsah menjama serta mengqashar salat. Ini adalah dua ibadah yang amat penting dalam Islam, sehingga Allah memberikan kepadanya kemudahan dalam perjalanan safar itu, yaitu minimal safar yang mubah, yang tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama. Adapun safar yang haram diikhtilafkan tentang bolehnya mengambil rukhsah. Tetapi yang mubah, karena bagi kita tentu tidak boleh melakukan safar yang haram. Nah, maka bagi yang safar itu Allah berikan rukhsah bagi sholat dan rukhsah bagi saum. Bagi saum, yaitu firman Allah Ta'ala, wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhra. Jadi yang safar, mudik, lalu ia merasa lemah, merasa capek di perjalanannya, dibolehkan untuk ia berbuka. Apalagi umpamanya sepanjang hari macet, tidak henti-hentinya di tengah jalan, terjemur matahari panas. Nah, ini ia diberikan kemudahan. Tapi kalau dia sanggup, kuat saum terus, itu pun diizinkan. Maka Imam Ibnu Qayyim membedakan antara rukhsah salat dengan rukhsah saum. Kalau rukhsah salat safar itu adalah wajib, kata beliau. Jadi kalau orang itu sholat sendiri atau sholat sesama musafir atau jadi imam bagi mukim, tetap dia harus melaksanakan qashar. Karena Rasul tidak pernah tercatat sholat tam di waktu safar. Kemudian kalau saum berbeda, kata beliau, ada 3 kondisi. Kondisi pilihan. Ada orang yang lebih kuat untuk menunaikan saum dan tidak memudaratkan dia safarnya itu. Nah, maka bagi orang tersebut saum lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, itu beliau berdalilnya. Yang kedua, ada orang yang yaitu lebih besar capeknya, lebih besar lelahnya, bahkan mudaratnya bagi dia dibanding berpuasa. Nah, maka bagi orang yang seperti ini, justru lebih baik bagi dia adalah berbuka. Nah, dalilnya adalah teguran Rasulullah kepada seorang sahabat yang maksa saum padahal sudah dalam keadaan lelah. Maka Rasul bersabda, laisa minal birri as-saumu fis safar. Bukan termasuk kebaikan memaksakan saum di waktu safar. Nah, ini bagi yang lebih lemah fisiknya untuk memaksakan saum. Dan yang ketiga, orang yang memang merasakan capek dalam safarnya tetapi tidak mengurangkan kekuatan tubuhnya. Nah, jadi walaupun dia sangat berat safarnya itu, tetapi tidak mempengaruhi kekuatan dan kesehatan fisiknya. Dia diberikan kebolehan mau saum teruskan ataupun mau berbuka baginya. Itu ada 3 kondisi. Nah, ini berbeda dengan safar qashar salat, di mana itu tidak pernah Rasulullah SAW sekali menunaikan salat tam di waktu safar. Sedangkan saum
Rasulullah dan para sahabatnya di bulan Ramadan putuh Mekah, dari Madinah ke Mekah, sebagian ada yang saum, sebagian ada yang berbuka. Tetapi ketika sudah sampai di perbatasan Mekah dan berhadapan dengan musuh, baru Rasulullah menginstruksikan semuanya harus berbuka. Nah, inilah perbedaan kerusuhan di dalam safar untuk yang saum dan untuk yang sholat. Jadi ada hukum yang begitu penting. Nah, dan ini juga banyak di antara kaum muslimin yang tidak memahami rusuh safar ini karena tidak mempelajari adab-adab safar dalam Islam, sehingga banyak yang akhirnya meninggalkan sholat di dalam perjalanan itu. Atau ada juga yang tidak berpuasa tetapi ia tidak mengqadhonya. Karena itulah bagi kaum muslimin suatu keharusan paling tidak memahami adab-adab safar ini. Nah, tadi kita telah membacakan babnya, bab tentang dianjurkan, dicintai, istihbab itu dicintai. Jadi sunnah tapi guer muakkadah, itu istilah lainnya istihbab. Sebagaimana dari hadis muttafaq alaih dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal khamis. Wa kana yuhibbu an yahruja yaumal khamis. Kata Ka'ab bin Malik, Rasulullah SAW, beliau keluar pada perang Tabuk itu hari Kamis, dan beliau memang sangat menyukai keluar safar itu pada hari Kamis. Wa fi riwayatin fi sahihain laqalla makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju illa fi yaumil khamis. Sedikit sekali Rasulullah SAW keluar safar melainkan di hari Kamis. Nah, dari hadis ini menjelaskan bahwa pada dasarnya safar di hari apa saja dibolehkan secara hukum asalnya, tetapi dianjurkan. Maka kalimatnya laqallama, jarang sekali Rasulullah safar kecuali hari Kamis. Artinya pernah beliau safar di luar hari Kamis, hanya itu sedikit. Nah, sebab itulah pada suatu hari ada orang mau berangkat safar, lalu berkata kepada Umar bin Khattab, sebetulnya saya sudah berazam mau safar nih, tapi ingat, oh ini hari Jumat. Maka sabda Rasulullah, Jumat tidak menghalangi kamu untuk safar. Nah, jadi artinya hukumnya boleh kalau itu darurat mesti berangkat walaupun hari Jumat. Itu adalah diizinkan untuk menaikkan safar. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, wa an Sakhar bin Wadda'ah al-Ghamidi as-sahabi radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wa kana idza ba'asa sariyatan aw jaishan ba'athahum min awwalin nahar. Wa kana Sakhar tajiran wa kana yab'asu tijaratahu awalan nahar fa asra wa kasra maluhu. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Nah, hadis yang kedua ini menjelaskan bahwa selain di hari Kamis yang disukai, dicintai Rasulullah, juga itu di awalan nahar, di awal siang, artinya pagi-pagi. Rasulullah sangat mencintai memulai aktivitas itu dari pagi sekali. Bahkan beliau menyampaikan sebuah doa bagi umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma, ya Allah, berkahilah bagi umatku di pagi harinya. Jadi pagi hari banyak keberkahan yang Allah berikan atas doa Rasulnya bagi umatnya. Nah, banyak hikmah memang bepergian, bekerja itu dari awal hari, pagi. Di samping cuacanya lebih sejuk, lebih segar. Nah, juga memang tubuh manusia masih sangat fresh setelah ia beristirahat semalaman. Maka karena itu pula Rasulullah SAW jika memberangkatkan sariyah atau jais, pasukan untuk berekspedisi berperang, maka beliau memilih itu mempersiapkan keberangkatannya di awal siang. Dan sahabat Nabi yang bernama Sakhar bin Wadda'ah, beliau adalah seorang tajiron, seorang pebisnis, seorang pengusaha.
Maka beliau berpegang kepada hadis Nabi itu, selalu memberangkatkan kafilah perdagangannya itu yab'asu tijaratahu awalan nahar. Selalu memberangkatkan kafilah bisnisnya, dagangnya di awal siang. Fa asra wa kasra maluhu, maka Allah Ta'ala memberikan keuntungan kepadanya dalam bisnisnya dan banyaklah bagi dia itu hartanya. Nah, jadi ini di antara adab safar, memilih hari. Kalau boleh kita mau milih hari apa, nah maka pilihlah hari Kamis. Kalau itu kita punya alternatif hari yang banyak. Beda lagi kalau kita umpamanya mesti berangkat satu hari yang tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Karena umpamanya ada orang tua atau saudara kerabat yang meninggal hari itu, sementara hari itu hari Jumat, masih lama lagi ke Kamis kan itu. Nah, maka tidak mengapa kita saat itu juga berangkat. Jadi ini tidak menghalangi kebolehan, tetapi ini adalah istihbab. Begitu pula kalau hajat doruri ini, hajat yang pokok itu adanya di sore hari atau di siang hari. Nah, sementara safar utamanya di pagi hari, tidak mengapa safar di siang dan sore hari. Kemudian adab yang ketiga, nah ini adalah bab istihbab talabir rifqati wa ta'mirihim ala anfusihim wahidan yuti'unahu. Termasuk adab safar dalam Islam ini, berjalan atau bepergian itu dengan berteman, jangan sendirian, dan memilih salah seorang dari temannya itu untuk menjadi amirnya, amir safar namanya itu. Wahidan yuti'unahu, seseorang yang bisa dipercaya, ditaati. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna an-nasa ya'lamuna minal wahdati ma a'lamu, ma sara raqibun bilailin wahdah." Sabda Rasulullah sallam, kalaulah manusia mengetahui sebagaimana yang aku ketahui, yaitu bahayanya bepergian sendirian, tidaklah seseorang penunggang kuda ataupun penunggang onta berani safar di waktu malam sendirian. Nah, jadi Rasulullah sangat tidak menyukai seseorang berangkat sendirian. Bahkan di dalam hadis yang lain, tadi riwayat Bukhari Muslim, sekarang riwayat Imam At-Tirmidzi, Nasai dan Abu Daud, dari Amr bin Shu'aib an abihi an jadihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-raqib syaitanun. Seorang pengendara itu laksana syaitan, seorang itu. Wa raqibani syaitonani, dan kalau berdua saja itu ada dua syaitan. Sedangkan wasalah satu rokbun, nah sedangkan kalau bertiga baru disebut rombongan, baru disebut kafilah. Jadi menerangkan betapa rawannya bepergian kalau sendirian. Dua orang pun masih rawan, tapi sabda Rasulullah minimal bertiga. Pertama, hadis ini dilihat dari konteksnya di masa Rasulullah. Perjalanan di masa Rasulullah itu adalah menempuh padang pasir, di mana perjalanan itu besar sekali ancaman kemudorotannya, baik dari binatang buas, baik dari penyamun dan perompak. Maka salah satu tradisi masyarakat jahiliyah dahulu sebelum Islam adalah mereka mencegat para musafir yang sendirian atau yang rombongannya sedikit untuk diculik, diperbudak, dijual di pasar budak, hartanya dirampas. Nah, ini salah satu dari tradisi jahiliyah yang dihapus oleh Islam, yaitu tradisi menculik, merampok dan memperbudak musafir. Kemudian yang kedua, bahwa kalau seseorang itu berjalan sendirian, kehilangan atau kehabisan bekal, tersesat di perjalanan, tidak mempunyai teman untuk bertolong menolong. Nah, alhamdulillah di zaman kita sekarang kesulitan untuk berkomunikasi sudah teratasi.
Tetapi tidak semua kondisi perjalanan seperti itu. Masih banyak juga di wilayah kita daerah-daerah yang membutuhkan pertolongan dengan teman di perjalanan. Terutama adalah daerah-daerah yang masih terpencil, di mana alat komunikasi tidak berfungsi baik, kemudian jalan belum memadai, kemudian perkampungan-perkampungan yang berjauhan. Maka hadis ini tetap berlaku. Istihbab, anjuran. Para ulama memang tidak menyatakan sampai haram pergian sendiri bagi laki-laki, dan tidak juga menyatakan bahwa wajib bertiga itu, tapi dimasukkan ke dalam kategori istihbab. Itu adalah anjuran yang paling utama, yaitu karena kalau sendirian rawan disebutnya syaitan, karena dia akan mudah dijadikan mangsa binatang, mudah dijadikan mangsa kejahatan. Kalau berdua juga masih syaitan, kata Nabi, karena masih memudahkan juga untuk dijadikan mangsa kejahatan. Tapi kalau bertiga, insya Allah. Nah, kemudian dalam hadis ini juga dikatakan, yaitu an yu'amiru ahadahum, hendaklah menjadikan pemimpin seorang di antara kalian. Di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Abu Daud, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja salasatun fi safarin fal yu'ammiru ahadahum. Kalau keluar 3 orang di antara kamu di waktu safar, hendaklah mengamirkan salah seorang dari mereka. Dalam riwayat yang lain dikatakan, la yahillu li salasatin bi falatin minal ardi illa an yu'amiru ahadahum. Tidaklah halal 3 orang safar di padang pasir, melainkan menjadikan salah seorangnya jadi amir mereka. Nah, Al-Imam Ibnu Taimiyah mengambil faidah istinbat dari hadis ini tentang wajibnya kaum muslimin punya pemimpin. Jadi kalau dalam safar kecil saja, kata beliau, 3 orang, Rasulullah memerintahkan mesti ada imam safarnya, amiru safarnya, yang memimpin mereka istirahat di mana, kemudian nginap di mana, kapan mereka singgah untuk sholat, kapan mereka singgah untuk buang hajat dan lain sebagainya. Nah, maka ini perlu ada imam yang ditaati. Maka apalagi kelompok kaum muslimin yang banyak, yaitu sebagai umat, maka tentu saja dia harus mempunyai amir. Itu sebabnya dalam masyarakat Islam ada disebut amirul mukminin, amir kaum muslimin. Nah, maka beliau di dalam As-Siyasah Syariahnya menjadikan hadis ini salah satu dalil tentang wajibnya kaum muslimin punya kepemimpinan. Nah, kalau kita perhatikan, salah satu problem sekarang kaum muslimin ini di dunia dan khususnya di kita di Indonesia, itu adalah ghiyabatu al-qiyadatil ummah, yaitu hilangnya kepemimpinan umat. Itu salah satu penyebabnya. Jadi tidak ada al-qiyadatul al-ammah, kepemimpinan umum kaum muslimin. Karena tidak ada kepemimpinan umum, maka akhirnya ada kepemimpinan kelompok. Itu otomatis, karena manusia membutuhkan pemimpinan. Hilangnya qiyadatul ummah, kepemimpinan umat. Nah, yang menjadi masalah itu, ketika hilang kepemimpinan umum, maka muncul pemimpin-pemimpin kabilah, pemimpin-pemimpin kelompok. Nanti tiap orang mempunyai imajinasi akan seperti apa umat dan bangsanya ke depan. Kalau tiap orang mempunyai gambaran, oh saya mengidealiskan begini Islam ke depan. Yang satu mengidealiskan, menurut saya ke depan seperti ini umat Islam Indonesia ini. Kalau ada 10 pemimpin kelompok, berarti masing-masing ada 10 imajinasi tentang Indonesia ke depan. Ini akan menimbulkan bahaya. Makanya Rabu yang lalu di bulan Ramadan ini ada pleno di Majelis Pertimbangan MUI yang membahas diantaranya tentang kepemimpinan umat ke depan dan strategi
kebudayaan Islam Indonesia. Nah, salah satu yang menjadi kesulitan di dalam mudzakarah itu adalah merumuskan seperti apa kepemimpinan Islam di Indonesia. Karena harus bercermin dari negeri-negeri muslim yang lain. Ketika umat Islam di Afghanistan menghadapi komunisme, kaum muslim itu bersatu sampai perang sekian belas tahun, berhasil akhirnya mengusir Soviet. Tetapi setelah Soviet itu tidak ada, nah kaum muslimin tidak punya kepemimpinan yang bersatu. Akhirnya yang ada pemimpin-pemimpin kelompok paksi-paksi. Ketika pemimpin paksi ini masing-masing punya senjata, apa yang terjadi kira-kira? Nah itu sunatullah. Ketika kelompok sudah punya senjata masing-masing, lalu tidak ada kepemimpinan umum, tidak ada qiyadatul ummah, masing-masing ingin jadi pemimpin semua. Ini yang terjadi. Sampai sekarang belum selesai. Jadi lebih mudah mengusir Sovietnya daripada sekarang menyatukan kaum musliminnya. Itulah fitnah sepanjang zaman yang dialami kaum muslimin ketika hilangnya kepemimpinan umat. Nah, di Indonesia kita alhamdulillah karena nggak ada kelompok bersenjata kan gitu. Tapi kalau di Filipina ada Moro, ada Abu Sayyaf, ada susah. Di Afrika ada Asy-Syabab, ada Boko Haram. Jadi punya visi masing-masing. Ini yang menimpa. Maka salah satu yang menjadi keprihatinan besar dunia Islam saat ini, betapa susahnya menegakkan qiyadatul ummah, kepemimpinan. Tahun 2009 waktu itu saya menghadiri konferensi Al-Khomisah di Tripoli, itu ada harapan walaupun Libya itu masih berpaham Ba'as ya, sosialis, tapi ada pikiran besarnya itu bagaimana membangun Al-Afrikiyah Al-Muttahidah, yaitu Afrika yang bersatu. Jadi mencari format kepemimpinan Afrika. Maka itu juga yang menimbulkan kekhawatiran Barat. Sebab itulah sebelum itu terrealisir, langsung dijadikan revolusi di mana-mana terjadi negeri muslim. Karena sudah terbangun kesadaran itu. Negeri-negeri di Afrika itu sudah sepakat perlunya ada kepemimpinan negeri muslim di Afrika. Nah, salah satunya mereka mendambakan Libya sebagai negara yang paling besar dan paling kuat di kawasan itu untuk menjadi penyelenggara merumuskan kepemimpinan umat. Makanya forumnya disebut Al-Qiyadah Asy-Sya'biyah, yaitu kepemimpinan umat gitu. Tapi 2009 konferensi itu terjadi, maka 2011-nya terjadi kekacauan, revolusi. Jadi hanya 2 tahun dari peristiwa itu, akhirnya berantakan semua proyek itu. Maka setiap ada upaya kaum muslimin untuk membangun kesatuan kepemimpinan selalu diacak-acak. Padahal di situ kekuatan dakwah umat salah satunya. Nah, makanya kenapa para ulama dahulu sampai khusus membuat kitab-kitab tentang siyasah asy-syar'iyyah, tentang politik syariat. Karena itulah yang ini. Nah, maka di kita alhamdulillah dengan rahmat Allah, berbagai macam gerakan dakwah banyak di kita, tapi tidak sampai berfaksi-faksi, apalagi punya senjata masing-masing. Alhamdulillah masing-masing bisa bersatu dalam forum ukhuwah umat Islamiyah, bisa bersatu dalam forum lintas lembaga, lintas organisasi, lintas gerakan dakwah. Ini satu karunia yang di Indonesia dimiliki, tidak dimiliki di tempat yang lain, alhamdulillah. Nah, sehingga banyak persoalan di kita ini banyak diselesaikan dengan musyawarah, dengan dialog, walaupun ada terkadang sikap-sikap tertentu di kalangan kaum muslimin yang mengedepankan emosional. Kalau ada perbedaan dengan saudaranya, maunya langsung menghukumi, langsung melarang kan ini, padahal sesama kita internal ahlus sunnah. Nah, seperti yang kita sedihkan terjadi di Aceh umpamanya kan, kok sesama ahlus sunnah malah dilarang mengadakan kegiatan, aktivitas pengajian, aktivitas dakwah di sana. Ini karena adanya provokasi yang masuk ke tengah umat Islam.
Nah, yang kita takutkan provokasi ini justru datang dari Syiah, dari liberalisme, dari segala macam. Nah, maka salah satu rekomendasi yang kemarin dirumuskan ini adalah membentuk tim kecil untuk bekerja 6 bulan, merumuskan kira-kira format seperti apa yang terbaik di Indonesia ini. Jangan sampai kita terlanjur keburu jauh, sudah mengkristal banyak kelompok-kelompok. Jadi Indonesia ini jadikan ajang pertarungan berbagai macam kepentingan. Kaum liberalis, sekuleris punya idenya sendiri. Indonesia yang modern ini yang liberal kan gitu, yang sekuler. Nah, sedangkan kaum nasionalis, kaum Syiah, kaum sosialis punya gambaran lagi. Oh, menurut kami Indonesia itu seperti ini. Nah, jadi kan itu bahaya. Nah, sekarang umat Islam maunya gimana? Umat Islam mau seperti apa ke depan ini? Nah, sebab itu perlu ada grand design dakwah bersama kaum muslimin, sambil membagi bidang masing-masing. Karena tidak semua kaum muslimin sanggup mengerjakan seluruh dakwah, tidak bisa kan. Ada yang ahli dakwah di bidang ekonomi, tapi dia nggak bisa dakwah bidang akidah, kan nggak bisa. Tapi ekonomi penting untuk memperkuat dakwah. Nah, begitu pula akidah sangat penting untuk membangun umat. Ada yang sangat ahli di dalam hukum Islam, fikih, tetapi tidak paham dalam masalah siasah. Nah, maka seluruh kelompok kaum muslim ini butuh satu kesatuan langkah, dan satu kesatuan langkah itu mesti ada qiyadatul ummah, kepemimpinan umat. Nah, ini salah satu penyebabnya, ikhwah sekalian, kenapa di Indonesia menjadi mudah orang untuk tergiur masuk aliran macam-macam, karena nggak ada qiyadatul ummah, kepemimpinan umat. Ada aliran gini, wah ini bagus, masuk Gapatar kan gitu. Wah ini masuk ini, wah masuk Syiah. Ada yang gini masuk Ahmadiyah. Itu umat itu jadi tercabik-cabik, mudah sekali untuk dijadikan mangsa gerakan-gerakan yang tidak benar, yang sesat. Itu karena tidak ada pelindungnya, penjaganya, pemagarnya itu. Itu adalah kepemimpinan umat yang menyatukan. Sampai kita ini terkadang menetapkan sesuatu yang prinsip saja tidak susah sepakat itu. Umpamanya kita punya prinsip pemimpin muslim mesti muslim, kan gitu prinsipnya. Tapi apakah semua orang sepakat itu? Kan ada aja yang gak sepakat, itu kan aneh gitu ya. Padahal itu kan masalah yang sudah pasti gitu loh. Kenapa masih bisa beda pendapat juga? Itu aneh kita tuh. Jadi syarat yang paling pokok pemimpin muslim mesti muslim gitu. Itu saja dulu, janganlah yang lain-lain alim, mujtahid, itu mungkin terlalu berat kan gitu ya. Pemimpin Islam mesti muslim. Itu saja masih ada orang berani berbeda pendapat. Ini saking tidak adanya kesatuan kepemimpinan dalam Islam di Indonesia. Nah, ini kita bisa bayangkan kalau kondisi ini terus dibiarkan. Nah, lembaga apa yang harus bisa memayungi ini? Maka kita usulkan harusnya ya majelis ulama itulah yang harus mengambil peran itu dengan menampung seluruh para pakar, para ulama yang thiqah sebagai warasatul anbiya, sehingga ulama di Indonesia mempunyai kewibawaan yang bisa diterima oleh semua kalangan, semua pihak. Itu mau tidak mau mesti begitu. Nah, akhirnya banyaklah orang-orang yang dangkal akidahnya, dangkal pemahaman agamanya, lihatnya pragmatis. Oh, yang sudah ada pemimpinnya itu maksum hanya Syiah, jadi pindahlah ke Syiah kan gitu. Ini karena melihat oh di Syiah itu ada imamnya, ada pemimpinnya. Walaupun mereka beda-beda sektenya ada berapa, tapi imamnya sama kan. Jadi akhirnya imamah. Ini ikhwatul iman sekalian, saya sedikit menyimpang dari hadis ini karena memang ada kaitannya. Rasulullah menyatakan idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Kalau 3 orang keluar dalam safar, seorang mesti jadi amirnya. Maka dari hadis ini Imam Ibnu Taimiyah mengambil istinbat, itu gambaran kaum muslimin mesti punya kepemimpinan. Dalam konteks yang besar, dalam konteks yang kecil saja 3 orang mesti ada amirnya, apalagi dalam
konteks seluruh kaum muslimin. Yang disitulah kaum muslimin bersatu, mengikuti fatwanya, mengikuti ketentuannya, sepakat dengan ijma mereka, tidak menyelisihinya. Nah kemudian bab masih istihbab thalabir rifqah wa ta'miruhum ala anfusihim wahidan yuti'unahu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairus sahabah arba'atun wa khairus saraya arba'umi'atin wa khairul juyus arba'atu alaf walan yagliba isna asyar alpan min qillatin rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau bersabda khairus sahabah, sebaik-baik sahabat, arba'atun, itu ada 4. Nah, jadi sebaik-baik sahabat ada 4. Di antara sahabat di sini kalau mengacu ke sahabat Rasul yang terbaik yaitu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itulah sahabat yang terbaik dari sahabat Rasulullah SAW. Wa khairus saraya arba'u mi'atin, dan sabda Rasulullah sebaik-baik sebuah saroya. Saroya ini jama' dari sariyah, ta'ifatun minal jais. Jadi Rasulullah kalau menyiapkan pasukan cepat, gerak cepat, berkuda, itu adalah 400 orang. Nah, itu pasukan beliau ini. Wa khairul juyus arba'atu alaf. Tapi kalau sudah menjadi pasukan besar, bala tentara, nah kata beliau sebaiknya 4.000 pasukan. Walan yagliba isna asyara alpan min qillatin, dan tidak akan terkalahkan 12.000 pasukan dari jumlahnya yang sedikit. Nah, jadi seandainya 4.000 pasukan muslim itu dimiliki yang terbaik, itu tidak akan terkalahkan meskipun oleh 12.000. Jadi berbanding 3 kali lipat. Memang kan di dalam Al-Quran kalau di masa Rasulullah SAW itu perbandingan kekuatannya kan 1 berbanding 10 kan. In yakum minkum mi'atun sobiratun yaglibu alpun. Kalau ada di antara kamu 100 orang yang sabar, yang kuat, itu akan bisa mengalahkan 1.000 orang. Tapi kalau sekarang ini bagi kaum muslimin hanya bisa 2 kali lipat mengalahkannya. Jadi kalau ada di antara fal'ana khaffafallahu ankum, sekarang Allah telah memberi keringanan kepada kamu. Kalau ada di antara kamu 100 orang yang sabar, kata firman Allah sebagai mujahid, maka yaglibu mi'atain, hanya mengalahkan 200 saja. Jadi menunjukkan kemampuan, keberanian, kesabaran bertempur para sahabat Nabi SAW itu tidak akan pernah tertandingi oleh kita di zaman sekarang ini. Walaupun mungkin kecanggihan persenjataan, teknologi manusia sekarang lebih maju, lebih modern, tetapi kekuatan fisik, kekuatan semangat, keberanian, dan keikhlasan yang istilah Al-Quran kesobaran di dalam berjihad itu tidak akan pernah terkalahkan oleh umat sesudahnya. Sebab itulah hanya generasi pilihan awal Islam yang mereka itu mampu berperang 1 melawan 10 musuh. Tapi bagi kaum muslimin belakangan hanya 1 berbanding 2 saja yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini adab yang keempat, yaitu dianjurkan tidak sendiri bepergian itu, melainkan bertiga, itu paling sedikit. Itu adabnya. Kemudian bab adabus siyar wan nuzul wal mabit wan naum fis safar. Bab tentang adab bepergian, singgah, dan mabit atau tidur di waktu safar. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam alaikum biduljah fa innal ardi tatwi bil lail. Ad-duljah yani asyar bil lail. Nah, maka Rasulullah sallam bersabda, kata Anas bin Malik, hendaklah kalian
itu sebaiknya tidak bepergian di waktu malam. Karena waktu malam itu adalah dilipatnya bumi. Nah, jadi tatwin bilail, bumi itu melipat di waktu malam. Jadi di masa Rasulullah SAW tidak disukai bepergian itu di waktu malam. Karena apa? Pertama, karena kondisi geografis dan keadaan di masa Rasulullah sangat membahayakan berjalan di waktu malam. Di samping tidak ada sarana penerangan, kemudian keluarnya binatang buas, keluarnya para penyamun, sementara perjalanan masih manual menggunakan kendaraan binatang, yaitu hewan tunggang, kuda, unta. Nah, maka Rasulullah SAW sangat sayang kepada sahabatnya agar jangan mereka itu menjadi korban di perjalanan. Maka beliau tidak menyukai perjalanan di malam hari. Nah, apakah kalau sekarang di malam hari orang berjalan tidak boleh? Boleh. Sekali lagi ini boleh. Tapi kalau kita lihat fakta di lapangan, musibah di perjalanan itu banyak terjadi di malam hari. Terutama ketika sudah larut malam karena badan yang lelah, ngantuk, konsentrasi berkurang. Nah, jadi bagaimanapun telah diatur sekarang oleh manusia itu sarana perjalanan yang lebih baik, tetap saja fitrah manusia tidak bisa mengingkarinya, yaitu malam itu memang waktunya istirahat. Sehingga konsentrasi, kesegaran tidak akan bisa menyamai perjalanan di siang hari. Dan terakhir, satu lagi saya kira karena sudah cukup siang para jamaah sekalian. An Abi Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu qala kana an-nas idza nazalu manzilan tafarraqu fi-syi'ab wal-audiyah. Di masa Rasulullah SAW, kata Abi Sa'labah al-Khushani, di waktu safar orang-orang biasanya kalau singgah mereka berpencar-pencar. Ada yang di lembah, ada yang di kaki bukit. Faqala Rasulullah SAW, inna tafarruqakum fi hadhihi syi'ab wal audiyah innama dzalikum minasyaiton. Falam yanzilu ba'da dzalika manzilan ila indama ba'duhum ila ba'din. Maka sabda Nabi, sesungguhnya kalian berpencar-pencar di lembah-lembah, di kaki-kaki bukit, waktu beristirahat di perjalanan itu termasuk dari gangguan syaitan. Maka setelah itu para sahabat tidak pernah lagi mereka singgah di perjalanan dengan berpencar-pencar, melainkan mereka selalu berkelompok sebahagian dengan yang lain. Rawahu Abu Daud bisnadin sahih hasanin. Nah, ini pun termasuk adab. Jadi satu keluarga kalau bepergian atau satu rombongan jangan berpencar-pencar berjauhan, sehingga menyusahkan amir safarnya itu mengontrol. Nah, ini terasa sekali adab safar seperti ini kalau musim jamaah haji, jamaah umroh ya, atau mungkin bepergian rihlah muhibah. Itu terasa sekali ketika orang tidak berkumpul di satu tempat, waktu istirahat, waktu singgah. Ini menyusahkan mengontrol bagi amir safarnya dan juga membuka peluang terjadinya bahaya. Jadi Rasulullah SAW sangat perhatian dan sangat ketat di dalam menjaga keselamatan para sahabatnya dan pada umatnya secara umum, sehingga beliau tidak menginginkan membuka peluang apapun yang menimbulkan kecelakaan, menimbulkan musibah, menimbulkan bencana kepada umatnya. Hatta yang sekecil-kecilnya orang sedang safar, singgah saja diatur oleh Rasulullah. Usahakan singgah itu berkumpul, tidak berpencar-pencar, satu rombongan, satu grup, satu keluarga itu, sehingga dengan demikian itu mudah untuk mengetahui dan mengontrolnya. Nah, ikhwata iman sekalian, saya kira inilah beberapa hadis yang kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga dengan beberapa hadis yang kita pelajari ini, walaupun masih banyak bab-babnya, terutama terkait dengan doa safar kan, waktu keluar rumah, waktu menunggang kendaraan, waktu mabit atau singgah di tempat baru yang kita singgahi, itu kan semua ada doa-doa yang diajarkan oleh
Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Dan sebelum diakhiri, mungkin ada 1-2 pertanyaan melengkapi pembahasan kita pagi ini. Saya persilahkan kepada tafadhol, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kaum pria ya Pak, atau Haji Iwan. Yang anak tanyakan, adakah safar untuk kaum wanita atau kaum akhwat? Ya. Itu kalau ada apa yang perlu dipersiapkannya? Ya. Sama ininya, itu yang anak pertanyakan Pak. Baik, insyaallah. Nah, berkaitan dengan safar berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau safar bagi laki-laki tadi Rasulullah tidak menyukai alias makruh sendirian, mesti dengan teman bertiga, itu yang paling baik. Tapi kalau dengan akhwat, safarnya wanita itu ada batasan. Bukan hanya jumlahnya harus bertiga, tapi juga harus dengan mahram. Makanya ada 3 hadis yang semuanya itu menegaskan la yahilu li imro'atin antusapiro masirota yaumin walailatin illa ma'adi mahromin. Tidaklah halal bagi seorang perempuan safar sehari semalam kecuali bersama mahram. Dalam riwayat lain 2 hari 2 malam, dalam riwayat lain 3 hari 3 malam. Nah, ini menerangkan bahwa bagi wanita ada adab yang lain, ada perintah yang lain. Selain tidak boleh sendiri, dia harus bersama mahram. Apalagi safar itu yang menyebabkan dia harus nginap atau harus menghabiskan waktu sehari semalam, itu wajib bersama mahramnya. Tidak boleh ia sendirian. Nah, begitu pula bagi laki-laki maupun perempuan yang safar, ia harus pamit kepada keluarga, kepada tetangga. Dia harus menunaikan amanah-amanahnya, karena dia tidak tahu apakah dia nanti kembali lagi atau tidak, sementara ada amanah orang yang masih tersimpan di rumahnya. Nah, jadi termasuk adab dari safar, seseorang menunaikan amanah-amanah orang yang dititipkan di rumahnya, yang harus dikembalikan kepada pemiliknya, menghindari terjadinya apa yang tidak diinginkan. Itu insyaallah seperti itu. Mungkin satu lagi kalau ada, ya silakan. Silakan, atau saya ngatur dulu. Berdua aja nggak apa-apa. Silakan. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misalkan kalau kita safar naik kendaraan umum, sedangkan kita memasuki waktu subuh tapi tidak mungkin untuk berhenti, bagaimana sholatnya? Baik, baik. Antum silakan, Adek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, ketika kita melakukan safar, Allah memberikan keringanan dengan rukun salat dan saum. Lalu jarak sejauh mana yang membuat kita dapat melakukan rukun salat? Ya, batasannya ya. Terima kasih. Ini 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama tentang sholat fardu di kendaraan, terutama subuh yang waktunya sangat terbatas. Berkaitan dengan bolehnya sholat di kendaraan, para ulama ijma tentang sholat sunnah. Nah, sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW beliau melaksanakan sholat di kendaraannya. Tetapi kata Ibnu Umar, walam yaf'al dzalika fil maktubati, tapi beliau tidak melakukannya untuk yang fardu, yang wajib. Nah, jadi kalau yang sunnah disepakati. Bagaimana yang wajib? Selama safarnya Rasulullah yang wajib, beliau selalu turun, selalu berhenti. Nah, timbul problema di zaman sekarang, di mana orang menggunakan perjalanan yang tidak bisa berhenti dulu. Bagaimana pesawat harus turun dulu kan, berhenti dulu. Nah, maka kalau yang bisa dijama seperti duhur dengan asar, insya Allah itu mudah. Jadi bisa dijama takdim atau jama takhir. Isya dengan maghrib. Jatuh kepada yang tidak bisa dijama, seperti asar ke maghrib atau subuh.
Maka dalam hal itu para ulama menggunakan dalil Nabi SAW, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in pantahu. Kalau aku perintahkan kalian sesuatu, lakukan sebisa mungkin, semampu mungkin. Tapi kalau aku melarang kamu sesuatu, tinggalkan. Jadi kalau larangan tidak ada istilah sebisa mungkin, semampunya. Umpamanya jangan minum homer ya, semampunya. Kalau mampunya meninggalkan sebotol, sebotol. Kalau mampunya secangkir, secangkir. Nah, jadi kalau larangan tidak ada istilah semampunya. Larangan homer ya semuanya nggak boleh, sedikit nggak boleh, masih sedikit. Umpamanya tidak boleh berjudi tiap malam. Kalau bisanya cuma seminggu sekali kan. Nah, ini kalau larangan nggak ada batasan begitu. Tapi kalau perintah, wa idza amartukum bisain fa'tu minhu mastata'tum. Kalau perintah, lakukan semampu kamu mengerjakan. Nah, ini sesuai dengan perintah Allah dalam surah Al-Hadid, yaitu fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu pula semampumu. Nah, dari situ dibuatlah kaidah oleh para ulama. Jadi kalau seseorang menyebabkan tidak bisa menunaikan sholat, baik itu karena di perjalanan darat ataupun di lautan, melainkan mesti di kendaraan itu diperbolehkan, walaupun asal hukumnya itu bagi yang sunnah. Nah, berlakulah perintah Nabi tadi, bisanya di kendaraan, sholatlah sholat subuh itu di kendaraan, insya Allah itu sah. Insya Allah itu sah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan batas. Nah, batas safar. Ada batas masafah, ada batas al-maksnya, lil maksinya, tinggalnya berapa lama gitu. Jadi batas safar itu ukuran berapa kilometer. Nah, ada batas yakni tinggalnya berapa lama gitu. Nah, berkaitan dengan batas yang pertama, ikhtilaf para ulama, apakah Rasulullah menetapkan batasan yang tetap untuk jarak atau masafah tu safar, jarak safar itu. Nah, sebagian ulama ada yang mengambil dalil bahwa jarak safar itu adalah sebanyak 12 mil. Ada yang berpendapat kayak Imam Asy-Syafi'i itu 86 kilometer. Nah, gitu, 86 kilometer. Dari mana? Itu dari hadis tidak boleh seorang wanita safar sehari semalam. Nah, kata beliau sehari semalam itu tradisi perjalanan safar itu menempuhnya 80 kilometeran gitu. Jadi ngumpul dari situ. Yaitu perjalanan seharian. Itulah yang disebut dengan safar. Kalau kurang dari itu belum masuk safar. Sedangkan sebahagian lagi ulama, dan inilah yang banyak dipegang oleh alul hadis seperti Imam Ahmad, Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, bahwa Allah tidak dan Rasulnya tidak memberikan batasan safar dalam pengertian jarak, tetapi dikembalikan kepada makna safar itu sendiri. Apa makna safar itu? Yaitu orang bepergian keluar dari kampung halamannya, dalam jarak yang ia menghabiskan waktu sholat. Nah, itulah berapa saja. Nah, itu jadi tidak ada batasannya. Sebab itu ketika orang sudah niat pergi, nah untuk safar, maka ketika dia keluar dari kampung halamannya, ia meniatkan untuk bepergian yang menghabiskan waktu sholat, maka di situ sudah berlaku safar. Walaupun hanya 15 km, 20 km, 100 km. Nah, jadi ada dua ini. Dan ini yang dipandang oleh Imam Ibnu Qayyim pendapat yang rojih. Tidak ada batasan yang pokok. Nah, pembedanya apa? Kata beliau, pembedanya istilah safar itu sendiri. Orang kalau bepergian ke tempat kebiasaan kerjanya, yang dia pulang pergi tidak menghabiskan waktu sholat, itu tidak dikategorikan safar. Seperti saya berangkat ke kebun. Nah, kebun itu enggak saya safar ke kebun. Makanya dalam bahasa Arab itu ada dhahaba, ada safaro. Kalau safar itu digunakan bagi yang jauh.
dan tidak biasanya. Umpamanya safar tuh ila Bandung, safar tuh ila Yogyakarta. Tapi kalau dahab itu dahab tuh ilal madrasah, saya pergi ke sekolah kan gitu. Dahab tuh ila suq, saya pergi ke pasar. Nah, jadi ke pasar itu bukan safar tapi dahab kan gitu. Jadi nggak bisa orang meniatkan saya mau niat safar mau berangkat ke sekolah. Di mana itu? Di pinggiran kota Bekasi kan gitu kan. Nah, karena tidak membutuhkan menghabiskan waktu sholat, tidak membutuhkan perbekalan yang banyak. Nah, jadi itu batasannya. Yang kedua, batasan al-maksunya atau tinggalnya berapa lama. Ini pun ikhtilaf di kalangan para fuqaha. Ada yang membatasi 3 hari 3 malam. Lebih dari 3 hari 3 malam orang tidak lagi disebut safar, di situ sudah jadi mukim gitu. Ada yang membatasinya bukan kepada diamnya, kepada niatnya. Selama orang tidak niat untuk menetap di tempat tersebut, walaupun berbulan-bulan tetap safar. Nah, gitu batasannya itu. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau waktu menaikkan haji dari Madinah ke Mekah, beliau selama 19 hari itu qashar terus salatnya. Jadi maka Rasulullah SAW tis'a asyarata yauman fil Makkah yuksirus salat. Hadis muttafaq alaih. Rasulullah tinggal di Mekah selama 19 hari mengqashar salat terus. Nah, padahal beliau aslinya orang Mekah kan gitu. Lalu hijrah di Madinah, waktu haji ke Mekah lagi 19 hari beliau tinggal di Mekah. Itu diqashar terus. Nah, belum diambil perjalanan sebaliknya paling cepat 5 hari dari Mekah ke Madinah. Jadi pulang pergi bisa 10 hari. Tambah mukim 19 hari. Nah, jadi adalah 29 hari Rasulullah SAW itu. Begitu pula pasukan kaum muslimin waktu mengepung Azerbaijan pernah tertimpa musim salju sehingga mereka tidak bisa keluar dari benteng pertahanannya. Dan itu berbulan-bulan. Maka pimpinan pasukan waktu itu menginstruksikan agar mereka tetap melaksanakan sholat qashar. Nah, jadi ini pendapat yang rajih di kalangan para ulama. Tidak ada batasan untuk qashar, baik batasan jaraknya maupun batasan tinggalnya. Tetapi selama dia meniatkan untuk safar itu berlaku baginya rukhsah qashar, insyaallah taala. Demikianlah mungkin ikhwatiman sekalian yang dapat kita pelajari. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi